Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi pada pertemuan keempat, yaitu mengenai pengujian hipotesis. Nah, jadi sebelum kalian mendapatkan hasil dari penelitian yang kalian lakukan, kalian harus membuat hipotesis terlebih dahulu. Nah, hipotesis yaitu suatu jawaban sementara atau dugaan sementara yang dianggap benar dan dijadikan dasar bagi pengambilan keputusan. Nah, untuk pembuatan atau penyusunan hipotesis sendiri ini berdasarkan data. Jadi bisa saja kalian ambil dari hasil penelitian sebelumnya. Jadi kan pasti ada orang yang sudah meneliti topik yang kalian teliti tersebut. Nah, itu kan pasti sudah ada hasilnya. Nah, itu bisa untuk merumuskan hipotesis atau membuat hipotesis. Kemudian bisa juga dari teori-teori yang ada. Nah, di sini akan tetapi karena data tersebut dihasilkan dari sampel yang mempunyai probabilitas atau kemungkinan, sehingga hasilnya bisa saja benar atau salah. Kemudian untuk pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis tersebut merupakan suatu pernyataan yang wajar, oleh karenanya itu diterima, atau tidak wajar, oleh karenanya itu ditolak. Jadi untuk hipotesis yang sudah kalian buat nanti akan dilakukan pengujian. Nah, hipotesis tersebut bisa saja diterima atau ditolak. Selanjutnya kita masuk ke bentuk hipotesis. Untuk yang pertama yaitu hipotesis one tail atau satu arah, yaitu hipotesis yang dinyatakan dengan jelas arah hubungan atau perbedaan nilai atau tingkat. Jadi kalau yang satu arah itu hipotesisnya dinyatakan dengan jelas arah hubungan atau perbedaan nilai atau tingkatnya. Contohnya di sini, semakin tinggi perbedaan keluarga, maka akan semakin rendah proporsi pengeluaran untuk pangan. Ini kan pernyataannya jelas ya, semakin tinggi perbedaan keluarga maka akan semakin rendah proporsi pengeluaran untuk pangan. Kemudian berat bayi lahir yang ibunya itu merokok akan lebih kecil dari berat bayi lahir yang ibunya tidak merokok. Kemudian untuk yang kedua yaitu hipotesis two tail atau dua arah, yaitu hipotesis yang dinyatakan dengan tidak ada arah hubungan atau tidak ada perbedaan nilai atau tingkat. Jadi untuk hipotesis dua arah itu dinyatakannya tidak ada arah hubungan atau tidak ada perbedaan nilai atau tingkatnya. Contohnya di sini ada hubungan antara umur dengan aktivitas fisik. Yang kedua yaitu ada perbedaan status gizi antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Selanjutnya kita masuk ke prosedur pengujian hipotesis atau hipotesa. Yang pertama yaitu merumuskan hipotesis. Jadi untuk hipotesis yang kita rumuskan itu ada dua. Yang pertama yaitu hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA. Kemudian yang kedua yaitu menentukan taraf nyata atau berapa persentase hipotesis tersebut diterima atau ditolak. Kemudian langkah ketiga yaitu menentukan uji statistik yang akan digunakan. Misalnya di sini uji Z atau uji T atau uji F atau uji X kuadrat dan yang lainnya. Kemudian langkah yang keempat yaitu menentukan daerah keputusan, daerah di mana hipotesis 0 itu diterima atau hipotesis 0 tersebut ditolak. Kemudian langkah yang kelima yaitu mengambil keputusan apakah
menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif, atau menolak hipotesis alternatif dan menerima hipotesis nol. Untuk yang pertama yaitu merumuskan hipotesis. Nah, untuk hipotesis nol sendiri yaitu suatu pernyataan mengenai nilai parameter dari populasi. Nah, untuk merumuskan hipotesis nol itu ciri-cirinya selalu ada kata tidak ada perbedaan. Jadi kalau kalian ingin membuat atau merumuskan hipotesis nol itu harus ada kata-kata berikut ini: tidak ada perbedaan, kemudian tidak berbeda antara titik-titik dengan titik-titik, kemudian tidak mempengaruhi atau tidak berpengaruh, atau misalnya sama dengan atau tidak ada hubungan. Nah, itu adalah ciri-ciri kata-kata yang digunakan untuk merumuskan hipotesis nol. Ini nanti kalian bisa baca sendiri untuk contoh pernyataan hipotesis nolnya. Kemudian yang kedua yaitu hipotesis alternatif. Nah, untuk hipotesis alternatif sendiri yaitu hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang ada hubungannya dengan masalah penelitian dan belum berdasarkan fakta serta dukungan data yang nyata di lapangan. Nah, untuk merumuskan hipotesis alternatif itu ciri-cirinya ada kata-kata sebagai berikut: ada perbedaan, mempengaruhi atau berpengaruh, tidak sama dengan, kemudian ada hubungan, kemudian lebih besar atau lebih kecil sama dengan, kemudian lebih besar atau lebih besar sama dengan, kemudian lebih kecil atau lebih kecil sama dengan. Jadi sebagai contoh seperti ini, misalnya kalian ingin membuat penelitian atau meneliti mengenai pengaruh return on asset terhadap return saham. Nah, sebelum kalian melakukan pengujian terhadap penelitian tersebut dan mendapatkan hasilnya, kalian harus membuat hipotesis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Nah, dari penelitian yang tadi sudah Ibu contohkan, kalian bisa merumuskan hipotesis nolnya, yaitu tidak ada pengaruh, atau misalnya seperti ini, return on asset tidak berpengaruh terhadap return saham. Kemudian hipotesis alternatifnya return on asset berpengaruh terhadap return saham. Nah, itu contoh hipotesis alternatif dan hipotesis nolnya dari penelitian yang Ibu contohkan. Yang kedua yaitu menentukan taraf nyata. Taraf nyata yaitu nilai kritis yang digunakan sebagai dasar untuk menerima atau menolak hipotesis. Nah, untuk taraf nyata yang digunakan yaitu 5%. Kemudian langkah ketiga yaitu menentukan uji statistik. Nah, biasanya kalau kalian menggunakan analisis regresi linear, itu nanti untuk pengujian hipotesisnya ada dua, yaitu uji T dan uji F. Nah, untuk hipotesis tersebut akan diterima atau ditolak, yaitu jika taraf nyatanya lebih kecil dari 5%, maka H0 ditolak dan HA diterima. Begitu juga sebaliknya, jika taraf nyatanya lebih besar dari 5%, maka H0 diterima dan HA ditolak. Mungkin nanti untuk lebih lanjutnya kita akan belajar kalau sudah menggunakan SPSS mengenai uji T dan uji F.
Kemudian langkah keempat yaitu menentukan daerah keputusan. Nah, untuk menentukan daerah keputusan, sebelumnya kan tadi Ibu contohkan untuk uji T dan uji F. Nah, di sini jika T atau F hitungnya lebih besar dari T atau F tabelnya, maka H0 diterima dan HA ditolak. Begitu juga sebaliknya jika nilai T atau F hitungnya itu lebih kecil dari nilai T atau F tabelnya, maka HO ditolak dan HA diterima. Kemudian yang langkah terakhir yaitu pengambilan keputusan. Jadi nanti dari uji statistik melihat taraf nyatanya, kemudian melihat daerah keputusan antara nilai yang dihitung dengan nilai yang dibandingkan dengan nilai yang di tabel, maka bisa mengambil keputusan apakah HO tersebut diterima atau ditolak. Jadi kalau misalnya HO-nya ditolak, berarti HA-nya yang diterima. Kemudian jika HO-nya diterima, berarti HA-nya yang ditolak, seperti itu.